Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengawali khutbah hari ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti bimtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Bertakwa berarti berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berusaha untuk menjauhi semua bentuk larangannya, baik itu berupa kemaksiatan, baik itu berupa kebid'ahan, dan apalagi bentuk kesyirikan sebagai dosa terbesar. Haruslah kita merenungkan bahwa tujuan akhir di mana Allah Taala memerintahkan kita dengan berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah, ketakwaan adalah modal terbaik, adalah bekal yang paling utama untuk menghadapi hari di mana tidak ada lagi naungan, hari yang teriknya beribu kali lipat dengan hari ini, hari yang teriknya di mana matahari didekatkan dengan kepala kita hanya dengan 1 mil, hari di mana tidak ada hari naungan dari hari-hari tersebut kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Pada saat itu terputuslah segala hubungan kita, terputuslah, tidak bermanfaatlah banun wala mal. Tidak bermanfaat lagi anak-anak kita, tidak bermanfaat lagi harta-harta kita, tidak berguna dan tidak berpengaruh lagi jabatan-jabatan dan kekuasaan kita. Yang ada pada saat itu adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah
dalam keadaan hati yang tenang, hati yang diliputi dengan keimanan, hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, hati yang tenang, yang ketenangan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengingatkan kita, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke lubuk hati orang-orang yang beriman agar iman mereka bertambah. Ketahuilah bahwa ketenangan tidak akan diraih kecuali dengan keimanan. Ketenangan tidak akan digapai dengan berhura-hura, dengan berpesta pora, dengan bersenang-senang, dengan mengikuti hawa nafsu belaka. Ketahuilah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang memperdaya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Tahun lalu kita masih merasakan wabah dan pada peningkatan yang paling tinggi. Ternyata tahun ini juga kita masih dalam kondisi wabah. Ketahuilah, siapa yang dapat mengangkat bala dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu menghilangkan bala ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi anzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdiqun." Katakanlah kepada mereka, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan menutup hati-hati kalian. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan gerangan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kalian? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka juga tetap berpaling dari agama Allah. Di dalam firman-Nya yang lain Allah Ta'ala juga ingatkan, "Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaqu illa al-qaumudz zalimun." Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, dengan atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Ayat tersebut terdapat dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 46 ayat 47. Pada ayat ini Allah ingatkan kita, bila Allah menghendaki untuk mengambil nikmat dari kita, man ilahun ghairullah, adakah ilah, adakah Tuhan selain Allah yang dapat menahannya? Adakah Tuhan selain Allah yang dapat mengembalikannya? Sebagaimana Allah, bila Allah telah menurunkan balanya, telah menurunkan azabnya, baik azab itu tidak tampak, baik azab itu terang-terangan. Ketahuilah negeri kita berulang-ulang mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, mendapatkan bala petaka, baik petaka yang kecil atau yang besar, baik hanya menghabiskan beberapa orang atau menghabiskan nyawa jutaan orang. Di hari-hari yang lalu, di hari ini, dan kita tidak tahu yang akan datang. Siapakah yang dapat mengangkat bala tersebut? Kepada siapakah kita akan mengadu? Kepada siapakah kita akan bergantung dan berharap? Ketahuilah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang dapat mengangkat semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tubu ila Allah, kembalilah kepada Allah,
bertaubatlah kepada Allah. Bisa jadi ini adalah dosa-dosa kita. Bisa jadi ini adalah kesalahan-kesalahan kita. Bisa jadi ini adalah maksiat-maksiat kita. Bahkan mungkin kedurhakaan yang melampaui batas. Allah sudah sebutkan dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaklah kerusakan, kebinasaan, malapetaka di muka bumi adalah dengan sebab karena kerusakan manusia itu sendiri, karena ulah tangan perbuatan mereka sendiri. Maka kami berikan azab kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari azab Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Oleh karena itu di keadaan yang seperti ini, bukanlah saatnya kita untuk mengeluh-meluh, bukanlah saatnya kita untuk mengadu-adu kepada sesama, bukanlah saatnya kita untuk saling mencaci dan mencecah. Tapi yang ada adalah kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan katakanlah kepada mereka, mohonlah ampun kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan tolong kalian dengan harta-harta. Allah akan tolong kalian dengan anak-anak. Allah akan turunkan rahmatnya kepada kalian bila kalian bertaubat, bila kalian beristighfar kepada Allah. Maka setelah sebulan berlalu puasa, bukan berarti waktu ibadah terhenti. Sungguh benar perkataan para ulama dahulu mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sebaik-baik kaum, seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalulah dia dari mengenal Allah. Kembalilah dia ke dalam jurang-jurang lumpur dosa. Kembalilah dia kepada kebinasaan. Maka sungguh ini bukan sesuatu yang diharapkan. Para ulama dahulu 6 bulan setelah Ramadan mereka selalu beristighfar, mereka selalu bertaubat, mereka selalu berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar Allah memanjangkan umur mereka, agar Allah mempertemukan kembali mereka dengan Ramadan. Maka sungguh pertemuan kita dengan Ramadan adalah pertemuan kemuliaan. Pertemuan yang di dalamnya banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali keberuntungan. Maka Allah Tabaraka Ta'ala dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr absir. Wahai para pencari kebaikan, maka terimalah bulan ini, penuhilah dengan kebaikan-kebaikan. Wahai yang penggiat-giat keburukan, berhentilah dan kembalilah kepada Rabb kalian sebelum adab itu datang kepada kalian, sebelum kematian datang kepada kalian, sebelum kalian mengiba-iba, merengek-rengek mengatakan kepada Rabb, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabb, akhirkanlah umurku, panjangkanlah walau sejenak saja, maka aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang saleh. Rabbi, wahai Rabb, panjangkan sejenak. Ketahuilah, seandainya orang-orang yang menghadapi sakaratul maut diberi pilihan kepada mereka, diberikan semua nikmat dunia ini kepada mereka, diberikan semua pulaunya, semua gunungnya, semua emasnya, semua harta kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Kemudian diberi pilihan kepada mereka untuk agar dapat mereka bersujud kepada Allah Taala. Maka sungguh akan memilih, mereka akan pilih bersujud kepada Allah. Mereka akan memilih untuk beribadah walau sejenak.
Mereka akan memilih untuk bersedekah. Mereka akan memilih untuk sholat walau 2 rakaat dengan sangat ringan. Wahai kaum muslimin, janganlah sampai waktu itu tiba. Janganlah sampai waktu itu datang kepada kita baru kita menyesal. Baru kita terpaku dan terpana dan terpoyang-poyang terhujung-hujung. Baru kita mengiba-iba menghela-hela, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabb, kembalikan aku lagi ke dunia. Balikkan aku lagi ke dunia agar aku dapat beramal saleh dari waktu-waktu hidupku yang berlalu yang aku tidak sempat melakukannya. Dan ketahuilah jawaban Allah, kalla. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali kalian tidak akan kembali lagi. Itu hanya ucapan yang sekarang kalian ucapkan. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ketahuilah di dinding kalian berada di balik dinding sampai kalian nanti berbangkit. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Sama-sama kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi semua itu bukan digapai dengan bermanggu-manggu, dengan berehat-rehat. Ketahuilah semua itu tidak didapat kecuali dengan memperlelah badan-badan kita ini, memperlelah tubuh-tubuh kita dalam ketaatan, dalam amal saleh. Maka sungguh Allah mencintai seorang hamba yang beramal, yang tekun, yang berkesinambungan walaupun amal itu sedikit. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia mengerti, kemudian dia berhenti, kemudian dia bertobat, dan kemudian dia mengisinya dengan amal saleh. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin fataballahu alaihi. Sesungguhnya taubat adalah bagi seseorang yang melakukan maksiat, kemudian dia segera berhenti dan datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan Allah Maha penerima taubat. Tidakkah kita melihat bagaimana dampak dari bencana ini? Lihatlah, banyak kaum muslimin yang saat ini dalam kondisi lapar, di mana kita dalam kondisi kenyang. Lihatlah kaum muslimin saat ini yang kena PHK. Lihatlah kaum muslimin saat ini banyak di antara mereka yang akhirnya jadi peminta-minta. Sungguh saat ini begitu banyak bala. Lihatlah anak-anak kita yang biasanya kita mengantarnya ke sekolah, kemudian kita berharap dia jadi orang pintar dengan alasan karena kita sudah membayar SPP. Saat ini kita kewalahan, saat ini kita kesusahan, harus ikut belajar. Bahkan kita pula yang mesti belajar, kita pula yang mesti mengerjakan tugas-tugas anak kita, kita pula bahkan yang mesti mengisi jawaban ujian mereka. Itu beratnya menjadi seorang guru yang selama ini kita anggap mungkin sebelah mata. Ketahuilah dan mohonlah ampunan kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini. Untuk para ibu, para istri, para wanita, ucapan terima kasih kami saya wakili dari para suami, para ayah. Kalian telah susah payah dalam sebulan menyediakan bukaan kami, menyediakan sahur kami, bangun lebih dulu dari kami sementara kami masih mendengkur, masih ngorok. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Tapi ingatlah, janganlah hari ini hari euforia kalian, hari kalian berdandan ala orang-orang jahiliyah, kalian keluar rumah dengan bertabarrut, karena sungguh Nabi kita mengajarkan kepada kita, innal mar'atu aurah, sungguh wanita itu adalah aib, adalah aurat. Idza kharajat min baitiha istasrafaha syaitan. Bila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan memperindahnya.
Ketahuilah hari ini banyak adat, banyak budaya yang baik-baik, tapi di balik itu juga ada keburukan-keburukan yang luar biasa. Kadang kita mudah memandang. Ketahuilah keburukan berawal banyaknya dari pandangan. Kadang kita mudah menyodorkan tangan, bersalaman dengan siapapun, tidak pandang ia siapa, mahramkah kita atau bukan. Ketahuilah Nabi kita ingatkan, liyut'ana fi ra'si ahadikum bi bihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Lebih baik seseorang menancapkan jarum besi ke kepalanya daripada ia sentuhkan tangannya kepada wanita yang bukan mahramnya. Hari ini hari bahagia. Jika dua orang muslim, dua orang mukminah saling bersalaman, hari ini dan hari-hari berikutnya, maka dosa-dosa mereka akan Allah ampuni sampai mereka berpisah. Tapi bukan berarti menjadi dalil dan dalih untuk kita bersalaman pada yang bukan mahram kita. Ketahuilah ipar kalian bukan mahram, sepupu-sepupu kalian bukan mahram. Bertakwalah kalian kepada Allah dan haraplah. Ketahuilah Nabi kita kabarkan, ya para wanita, innal mar'ah idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah. Bila wanita salat 5 waktu pada waktunya, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh dan menaati suaminya serta menjaga kehormatannya, akan dikatakan kepada mereka, wahai para wanita, masuklah kalian ke surga dari pintu mana yang kalian suka. Maka jagalah amanah terhadap harta dan suami kalian. Wahai para suami, wahai para lelaki, wahai diri saya, ketahuilah kita punya tanggung jawab terbesar. Surga dan neraka keluarga kita ada di pundak-pundak kita. Akan kita bawa kemanakah mereka? Apakah kita akan bawa mereka ke surga atau kita akan jerumuskan mereka ke jurang neraka? Ketahuilah, kita yang akan memikulnya pada hari kiamat kelak. Keluarnya istri kita dengan ridho kita, tabarrujnya istri kita dengan ridho kita, dengan tiada kecemburuan, bahkan kebanggaan karena istri kita cantik, istri kita menarik dilihat orang. Ketahuilah, itu satu di antara 3 golongan yang Rasulullah mengatakan, salatun, 3 golongan, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan memuliakan mereka. Salah satunya adalah ad-dayus, salah satunya adalah suami-suami kepala keluarga yang tidak memiliki ghairah, kecemburuan kepada istrinya saat istrinya durhaka kepada Allah, durhaka kepadanya. Maka ingatlah, Nabi ingatkan kita, ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian terlebih dahulu kepada Allah dan berlaku adillah kepada keluarga, kepada anak-anak kalian. Dan Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga ini mengingatkan khatib dan kita semua agar tidaklah berlalu Ramadan dalam kondisi Allah belum mengampuni dosa-dosa kita dan tidak menerima amal ibadah kita. Satu di antara tanda diterimanya ibadah kita adalah kita mengiringinya dengan amal soleh berikutnya. Apakah itu dengan kebaikan-kebaikan, dan termasuk di dalamnya berpuasa 7 hari di bulan Syawal ini. Man shoma sittan min Syawal, yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal di bulan ini, maka seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini mengingatkan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tahdi bainana wa bainahum bil khairat wa ya muhlis sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم.